Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Anabek Perfume, yang akan nemenin kalian semua dalam info seputar parfum. Alright, episode kali ini kita akan bahas tentang my favorite sensual perfume. Yes, bener banget. Yang kemarin udah saya upload ya untuk promosinya ya, 4 parfum sensual yang paling saya suka dari semua eh, rentetan parfum favorit saya itu 4 itu tuh ada di urutan paling atas. Nah, penasaran kan? Oke, tonton videonya sampai selesai supaya nggak gagal paham dan nggak salah paham. Kita akan bahas tentang detail aroma dari 4 parfum itu. And then nanti setelah itu saya juga akan bahas harganya berapa sih parfum itu. Nah, pasti pengen tahu kan? Supaya nanti bisa diorder langsung ya, supaya nggak ketinggalan dan tetap update pakai parfumnya. Nah, itu juga akan kita bahas, and then nanti juga kita akan bahas kenapa saya bisa suka sama 4 parfum itu. Nah, ingin tahu pasti, ada apa sih dengan 4 parfum itu? Kenapa bisa bisa disukai banyak orang, termasuk saya juga suka banget gitu. Nah, terakhirnya itu kita akan bahas kenapa suatu parfum itu bisa menimbulkan kesan sensual. Nah, kesan seksi menggoda. Kenapa? Kok bisa? Ya. Oke, satu persatu ya, kita akan bahasnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang detail aroma dari 4 parfum itu. Oke. Sebelumnya minta maaf, saya nggak tunjukin kaleng parfum ya, karena kurang efektif. Jadi saya sudah eh, siapkan ini tester ya. Jadi ada 4 tester. Ini tester yang biasa saya display di toko. Jadi kalau ada pembeli mau pilih parfum itu saya sodorin tester dulu ya sebelum saya buka-buka kaleng. Jadi saya buka kaleng itu sudah fix dengan apa yang dipilih sama konsumen dari tester ini. Oke, nah sekarang ini saya pakai ini ke teman-teman juga ya untuk demonya supaya lebih ini aja lebih praktis gitu. Oke, ini ada tester made about you. Alright, ya. And then ini ada tester orgasm, ya. Dan ini ada tester XX Black. Yes, ya. Dan ini ada tester Black Bottle, ya. Black Bottle. Buram ya? Iya, iya gitulah, ya. It's okay. Nah, kita akan bahas yang pertama itu XX Black dulu ya. Nama lengkapnya, nama lengkap kayak orang ya. Nama panjangnya itu Paco Rabanne XX Black Lexus ya. Jadi ini dari serinya Paco Rabanne. Oke, pengen tahu kayak gimana aromanya? Ya, kita olesin dulu ya. Nah, ini tuh kalau kalian baru oles atau baru spray gitu, itu kalian akan langsung kecium aroma lemon. Ya, lemon dan sage. Seger banget, udah langsung bikin semangat ya. Karena lemon ya. Semua aroma lemon, citrus itu otomatis bikin kita lebih semangat. Ya, seger ya. Nah, nanti setelah selang berapa lama, itu aromanya akan berganti ke kapulaga dan kayu manis. Nah loh, kan harusnya ini ada di makanan ya, kapulaga sama kayu manis, tapi ini ada di parfum. Kebayang kayak gimana? Enak banget ya. Dua itu tuh kalau dicampur ke makanan aja udah bikin lezat. Nah sekarang dicampur ke dalam parfum ya. So, jangan lupa untuk beli ya, untuk pakai ini karena ini tuh rempahnya, aroma rempahnya tuh kena banget, enak banget. Ya, dia itu spicy tapi nggak terlalu ini juga, nggak terlalu spicy juga. Ini untuk balancing aja. And then yang terakhir ya, aroma yang muncul di terakhir di base notes-nya itu kalian akan cium wangi kayak daun kelor. Nah, unik kan? Kok bisa daun kelor ada di sini ya? Nah, daun kelor and then ada ember juga ya. Dan ada semacam kayak woody gitu, kayak
kayu-kayuan gitu. Jadi unik banget ini tuh ya, eee, buat saya ini tuh mewah ya, karena ada rempah-rempahnya ya. Kalau misalnya nggak ada rempah-rempahnya mungkin ini biasa aja dan bisa dengan mudahnya wanginya itu diduplikasi dengan parfum-parfum yang lain. Tapi karena ini ada perpaduan rempah, lemon ya, udah gitu ada woody ya, ada kayu-kayuannya, and then ada amber untuk menghangatkan ya. Itu enak banget, seger banget. Cocok buat kamu yang suka aktivitas di luar ya, di indoor juga bisa, tapi, komposisinya, jangan banyak-banyak bibitnya ya kalau di indoor ya, takutnya nanti mual. Nah, ini nggak bikin pusing ya segernya, dia enak. Overall good ya. Oke, and then next kita masuk ke yang kedua ada, nah ini dia, orgasm ya. Ini tuh baru banget ya, inspired of HMNS, Orgasm ya. Jadi, keren banget ini terinspirasi dari produk, parfum lokal kita ya, PT HMNS ya. Nah, sekarang sudah ada bibit curahnya ya, eee, ada dari TFI kalau nggak salah dan ada juga dari yang lain maybe ya. Nah, Eee, ini kalau pertama dioles, kalian akan berpikir bahwa ini parfum kok fruity banget gitu, padahal enggak ya, ditunggu ya. Nah, di top notes-nya memang aromanya yang keluar itu aroma fruity bangetnya itu ke apel ya. Jadi aroma apelnya itu kerasa banget, but ya, wait for a minute ya, nanti bakal berubah aromanya. Pelan-pelan dia akan berubah jadi floral ya atau aroma bunga, tapi lebih dominan ke peony ya, aroma bunganya. Jadi, eee, peony mhm, peony itu dia terkenal, wanginya cukup enak ya, dan untuk teh, kalau teman-teman suka minum teh, teh artisan gitu, itu juga ada, peony tea ya, flower tea tapi ya, dalam bentuk flower tea, itu juga enak ya. Jadi buat yang sering minum teh artisan, nah itu peony itu enak banget. Sama kayak gini peony-nya ya. Jadi ini tuh di tengahnya itu ada wangi bunga, tapi lebih dominan ke peony. And then nanti di akhirnya, kalau udah, agak kering ya, nah ini baru nih, ini tuh berasa kayak smooth banget vanilla yang gourmand. Nah, apa tuh vanilla yang gourmand? Jadi vanilla yang, eee, kayak sintesis ala-ala makanan gitu, food and beverage or desserts lah, gitu yang lezat-lezat gitu. Kayak yang di, es vanila, kayak yang di makanan, yang di cake atau bakery, atau permen coklat yang vanilanya ada juga gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi vanila dia sweet, tapi dia nggak over. Jadi masih ada spicy-nya untuk menyeimbangkan aroma. Ada amber-nya juga ya. Jadi benar-benar vanilla, amber. Oke, itu orgasm ya, lagi viral banget ya. Dan emang enak sih ya. Jadi dia itu nggak bold. Dia dia juga nggak yang fresh jreng gitu, enggak. Jadi dia tuh jatuhnya itu, fruity, and then nanti tiba-tiba jadi soft, smooth gitu, lembut gitu. Tapi nggak identik ke cewek juga, ini cowok-cewek bisa, ya. So, jangan lupa buruan pakai ya. Nah, terus yang ketiga, kita akan bahas detail aroma dari Mad About You. Hmm, Sesuai dengan namanya ya, ini tuh parfum yang apa ya, Mad About You, tergila-gila karenamu. Nah, itu artinya itu. Ya, cocok dengan apa ya, sesuai align ya with the name. Jadi sama, saya juga tergila-gila sama parfum ini nih, saking enaknya. Ya, kita coba kayak gimana sih aromanya. Nah, oke. Buat kalian nih ya, buat kalian yang biasanya kan suka ada yang, "Aku pingin dong, aku berasa kayak abis mandi terus," gitu,
setiap saat. Nah, ini parfum cocok banget. Karena ini tuh parfum rasanya tuh kayak abis mandi terus-terusan, nggak hilang-hilang rasa abis mandinya itu, ya. Jadi aroma yang pertama keluar, top notes-nya ya, itu dia ada, wangi strawberry ya, strawberry dan blackcurrant gitu. Nah, nanti kalau udah lama ya di middle notes-nya, itu dia akan berganti ke wangi bunga ya, tapi kali ini lebih banyak percampurannya ya. Kalau tadi orgasm itu dia lebih dominan peony. Kalau yang Mad About You itu lebih banyak aroma bunganya. Jadi ada peony, and then jasmine, and then lily ya. Jadi lebih bervariasi ya. Nah, kebayang ya, dari wangi strawberry ya, and then turun ke bunga itu kan masih sama-sama seger ya, nggak jauh ya. Nah, di akhirnya, di base note-nya, itu dia kayak XX Black. Jadi ada wangi daun kelornya, white patchouli atau daun kelor ya. Jadi ada wangi daun kelornya, and then ada vanilla tapi ini emas ya. Jadi dia sudah mix dengan emas. Jadi vanilanya itu vanila emas. Kalau orgasm kan tadi vanila yang gourmet, yang lebih ke sintesis ala-ala makanan gitu. Kalau yang ini, yang Mad About You, itu vanilanya vanila emas ya. Jadi ada ambernya juga, ada daun kelor, ada vanila, tapi vanilanya yang emas ya. Oke, okay, and then the last ya, kita akan bahas detail wangi untuk Black Bottle. Nah, ini tuh paling beda sendiri kalau menurut saya ya. Di antara tadi 3, XX Black, Orgasm, dan Mad About You, ini paling beda banget ya. Kenapa? Karena, nah, tar dulu, yang belum mana ya? Ini, oke. Okay. Nah, jadi ini tuh wanginya tuh kayak nggak ada yang nyamain sama sekali, kayak yang bener-bener wangi yang beda gitu. Jadi pertama dioles atau di spray, nanti kalian tuh akan mencium wangi bergamot sama jeruk mandarin, tapi ya tunggu dulu, tapi di mix dengan kasmir dan saffron. Nah, itu dia. Itu yang bikin unik ya. Kalau hanya sebatas bergamot dan jeruk mandarin atau lemon atau citrus itu kan sudah banyak ya di parfum-parfum yang lain. Tapi ini tuh di mix atau dipadukan, di-combine dengan kasmir dan saffron. Kasmir itu termasuk aroma yang complicated kalau kalian tahu. Jadi kalau ada parfum yang di dalamnya itu ada aroma kasmir, nah itu benar-benar unik dan sulit diduplikat ya. Makanya saya suka banget sama parfum ini itu karena itu. Dia itu wanginya itu nggak hanya sebatas bergamot biasa aja. Bergamot itu jeruk nipis ya, jangan salah. Jeruk nipis tapi yang lebih kecil. Yang buat sambal, kalau teman-teman suka lihat itu ibu-ibu atau ini suka makan es dawet, biasanya gelasnya sebelum ditumpahin dawetnya sama si penjualnya itu suka digini-giniin pakai jeruk. Nah, itu bergamot. Yang teksturnya itu dia nggak halus ya, tapi kasar, gelembung-gelembung-gelembung gitu tekstur luarnya. Itu enak banget ya. Nah, ini dari yang tadi top notes-nya itu bergamot, and then kasmir, saffron, dan jeruk mandarin ya. Nah, nanti middle notes-nya itu dia itu bakalan berubah jadi kayak creamy heliotrope, iris, karamel, sama ada dikit wangi-wangi liternya gitu. Jadi creamy heliotrope itu gini, dia itu perpaduan almond dan vanilla. Ya, bisa disebut vanilla gourmand, tapi kalau vanilla yang gourmand itu kan dia cakupannya luas ya. Tapi kalau ini heliotrope itu uh, only both of two itu aja ya, hanya perpaduan dua itu aja, almond dan vanilla ya. Nah, and then nanti ada wangi irisnya juga ya. Iris itu dia itu kayak
perpaduan antara raspberry sama bunga violet. Nah, itu ya, sering disebutnya itu iris, ya. Nah, and then setelah itu kalian akan dapetin aroma leather, ya, atau kulit. Nah, aroma kulit inilah yang sulit untuk diduplikat dan ini tergolong aroma yang mewah juga aroma kulit itu, ya. Kalau kalau teman-teman itu pernah pakai Aigner in Leatherman. Nah, itu khas banget aroma kulitnya, tapi itu kan dia spesifik ke leather ya, jadi memang ditonjolkannya itu leather. Nah, kalau di sini di Black Bottle itu leather-nya itu hanya hanya sedikit, hanya untuk combine, menimbulkan sensasi sedikit yang berbeda gitu. Jadi dia tidak dominan leather ya. Jadi, di pertengahannya itu tadi ada heliotrope, iris, ada karamelnya juga, jadi ada manis-manisnya, jadi ada salt karamel gitu ya. Oke, nah di base note-nya ya, ini Black Bottle ini unik banget. Kenapa? Karena ada oud-nya. Nah, yang biasanya oud itu identik dengan parfum Arabian. Nah, sekarang ada di sini, ada di Black Bottle ya, ada oud-nya, ada amber-nya ya, ada bunga Indonesian ylang. Gimana tuh pengucapannya? Susah ya, tapi memang namanya begitu. Indonesian ylang. Oud yang ada di sini ini memberikan kesan atau mempertegas karakter kita. Ya, jadi kalau teman-teman pernah pakai black oud itu minyak Arabian, itu tuh enak banget. Ketika dipakai itu kesannya itu kayak karismatik, berwibawa dan berkarakter gitu loh. Jadi oud itu benar-benar suatu wangi yang mewah kalau menurut saya ya. Dan itu tuh apa ya? Bukan sulit diduplikat, tapi ketika dia sudah di-combine dengan yang lain, dia akan menghasilkan khasnya sendiri gitu. Jadi makanya saya bilang Black Bottle itu paling beda di antara 3 yang lain karena ini tuh ada oat-nya, ada kasmirnya ya, dan dia ada vanilanya perpaduan dengan almond gitu, ada bergamotnya ya. Jadi wangi citrus tapi di-combine dengan kasmir, saffron dan ada juga di-combine dengan sedikit aroma Arabian. Cewek cowok masuk ya. Ini tuh enak banget ya. Boleh dicoba pokoknya order ya, jangan lupa. Pokoknya enak banget ini tuh wanginya. Oke, ya. Ini udah ya, kita udah bahas 4 parfum favorit ya. Ini tuh jadi favorit saya banget ya. Oke, detail aroma sudah ya. Sekarang harganya berapa sih? Ini 30 mili ya. Untuk kemasan 30 mili segini, itu saya kenakan harga 60.000. That's so very cheap ya. Sangat murah banget ya dengan kualitas bibit yang bagus ya tentunya ya. Eh, karena saya juga nggak mau bikin kecewa konsumen ya. Semakin baik atau semakin qualified itu bibit tentu akan semakin mahal harganya ya. Tetapi kalau ini dia ada di level medium lah ya, dia masih terjangkau. Jadi dengan 3.500 per mili ya, kalian sudah bisa dapetin untuk 30 milinya itu 60.000 ya. Dengan komposisi 50-50 ya. Jadi 15 mili bibit, 15 milinya pelarut. Oke. Oke, itu saya kasih sampel yang 30 mili. So, gimana kalau 50 mili? Kalau untuk kemasan 50 mili itu saya kenakan harga 96.000 dengan komposisi 25 mili bibit dan 25 mili pelarut. But wait a minute, ya. Kalian akan dapat gratis parfum bibit murni sebesar 4 mili, ya. Bebas pilih varian, kecuali syarat ketentuan berlaku loh ya, nggak bebas. Nanti kalian pilih yang mahal, rugi saya ya. Bebas pilih varian kecuali yang best seller dan yang bibit import ya. Jadi bibit import tidak berlaku ya. Jadi yang harga standar aja dan itu bukan best seller. Boleh pilih varian ya. Untuk variannya ya itu bisa off the record ya. Nanti bisa WA atau bisa lihat ceki-ceki. Oke.
Itu harganya sudah, ya, detail aroma sudah, harga sudah. Nah, sekarang kenapa sih, parfum ini tuh bisa jadi favorit saya? Nah, ada alasannya ya. Mau tahu? Oke, ini, 4 ini, itu udah jelas mereka itu punya wangi yang berbeda dari masing-masing ini. Mulai dari XX Black, Orgasm, Mad About You, sama Black Bottle. Alasan saya yang pertama adalah unik. Perpaduan aromanya itu unik. Ya. Yang kedua, banyak aroma mewah di parfum ini. Jadi kalau kalian pakai, itu akan menimbulkan kesan yang mewah, elegan, beda dari yang lain. Karena memang aromanya juga banyak yang mewah di sini, kayak cashmere, oud ya, and then rempah herbal ya, yang tadi ada kapulaga kayu manis ya, and then ada patchouli ya, dan carrot leather ya. Nah, jadi aromanya mewah dan itu akan menimbulkan kesan tersendiri ya buat si pemakainya. Kalian akan tampil beda dengan aroma-aroma yang mewah itu. Nah, and then yang ketiga, basically ini parfum nggak terlalu strong. Jadi dia fresh ringan dan dia nggak bold banget gitu. Jadi kan ada parfum yang dia strong ya. Jadi uh, untuk sebagian orang itu kalau nyium itu agak bikin pusing gitu. Nah ini tuh enggak, ya karena ini nggak bikin pusing, dia ringan ya, dia perpaduannya itu uh, balance ya. Kalau menurut saya dia nggak terlalu kalau orang Jawa bilang itu nyegrak gitu, enggak ya. Jadi ini balance aromanya, dia nggak bold, nggak terlalu tebel ya. Oke, alasan yang berikutnya kenapa saya suka banget ini parfum, karena di sini disukai sama cewek cowok. Hmm. Buat kalian yang mau memakai parfum untuk menimbulkan kesan sensual, itu nggak mungkin kalian pakai parfum yang kalian sukai sendiri gitu. Sedangkan pasangan kalian nggak suka, kan konyol kalau gitu. Bener nggak? Aku mau nimbulin kesan sensual, aku mau pakai parfum ini, aku tuh suka banget, tapi ternyata suami kamu nggak suka gitu loh. Ini parfum apaan sih baunya kayak gini? Loh kan? Nah, tapi kalau ini 4 parfum ini ya, ini tuh 4 parfum itu disukai sama cowok, disukai juga sama cewek ya. Kalau nggak percaya buktiin sendiri ya. Jadi ini tuh unisex, cewek cowok masuk ya. Meskipun meskipun ya Black Bottle itu peruntukannya sebenarnya untuk laki-laki, untuk pria. Tetapi karena aromanya yang unik, jadi cewek juga banyak yang pakai, banyak yang suka. Sama Paco Rabanne XX Black Lexus itu sebenarnya peruntukannya itu untuk cowok, tapi karena segernya itu, maka cewek pun banyak yang pakai dan suka. So, it's okay ya, pakai parfum cowok ke cewek, cewek ke cowok, no problem. Made About You juga itu sebenarnya parfum cewek ya. Yang unisex sebenarnya cuma Orgasm doang ya. Made About You itu sebenarnya parfum cewek, tapi karena dia itu aromanya tidak terlalu identik ke cewek-cewekan, jadi cowok juga banyak yang pakai. So it's okay ya, nggak doesn't really matter, nggak perlu dipermasalahkan ya. Yang penting pasangan kamu suka, pasangan kamu suka ya. Jadi kalau pilih parfum buat menimbulkan kesan sensual itu jangan lupa pertimbangkan pasangan kamu, pastikan suka juga dengan parfum yang kamu pakai ya, jangan sampai konyol. Oke. Okay? Nah, itu alasan. Oh ya, yang terakhir lupa ya. Eh ada aroma masnya, lupa kan? Jadi aroma mas itu aroma yang menimbulkan kesan sensual, ya. Ada embernya juga. Nah, ember itu untuk menghangatkan ya. Kesannya itu hangat dan lembut. Jadi parfum sensual itu yang bagus ya. Itu kalau di dalamnya itu ada aroma mas dan embernya. Dua itu jangan ketinggalan ya kalau untuk menimbulkan kesan sensual. Ya, karena kalau itu parfum bener-bener yang lekat banget, melt, sweet over gitu ya, manis yang kebangetan kan itu nggak mungkin menimbulkan kesan sensual, yang ada pekat gitu. Maksudnya, aduh ini tuh manis banget, itu kayak makan permen gitu, kayak yang gimana, kan nggak enak juga. Nah, balancing, combine yang paling bagusnya itu dari musk dan amber. Nah,
Itu alasannya kenapa saya suka banget sama 4 parfum ini, ya. Nah, oke, kita udah ngobrol banyak tadi tentang parfum ya. Nah sekarang, mmm, mungkin teman-teman, pada apa ya, penasaran ya, kenapa suatu parfum itu bisa menimbulkan kesan sensual bagi si penggunanya? Kenapa gitu? Logikanya gimana tuh? Nah, jadi gini teman-teman, eee, parfum itu kan dia sebagai, bisa dijadikan sebagai suatu trademark, ya. Trademark itu istilahnya itu label yang menempel dalam diri kita, yang memposisikan, ciri khasnya kita, gitu loh. Eee, Pernah nggak teman-teman itu berpikir gini atau, ada di sekitar kalian itu, label yang melekat ke diri teman kalian itu, kalau kalau Taylor Swift itu pokoknya si Nanda banget, wangi Taylor Swift itu pokoknya si Agus banget. Bakarat itu pokoknya si Desi banget deh Bakarat tuh. Nah, jadi identik dengan diri kita gitu loh. Nah, kita itu bisa membuat suatu trademark untuk diri kita sendiri itu dari parfum. Ya, makanya uh, parfum should be aligned with your character. Harusnya atau sebaiknya parfum itu align atau sejalan dengan karakternya kita. Karena kalau kita menggunakan parfum yang sesuai dengan karakternya kita, itu tentu akan meningkatkan rasa confident, ya, rasa percaya diri, ya. Nah, rasa percaya diri yang muncul dari diri kita itu akan membuat kita lebih berani dalam berekspresi, ya, lebih berani dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun itu sebenarnya, ya. Nah, ketika kita itu sudah muncul confident, kita sudah muncul keberanian, maka kita akan merasa seksi di situ dan sensual. Ya, kesan seksi dan sensual itu akan muncul di situ. Orang melihat kita itu tertarik gitu. Maksudnya kita akan lebih menarik di depan orang. Kita akan lebih uh, menawan, kita akan lebih tertarik gitu. Kita akan lebih menarik gitu. Orang itu melihat kita tuh akan lebih menarik. Karena kita uh, pede ya. Pede itu kan akan terpancar dari auranya kita. Kita akan lebih berani dalam berekspresi ya, akan lebih berani ngomong, akan lebih berani bertindak maybe ya. Dan itu intinya itu akan meningkatkan performa kita dalam segala aspek ya. Dalam segala aspek, diingat-ingat tidak dalam tanda kutip hanya masalah sensual saja, tetapi dalam segala aspek. Ketika PD itu muncul dan keberanian itu muncul juga ya. Nah, disitulah uh, kesan menarik dalam diri kita itu muncul. Nah, ketika kesan menarik dalam diri kita itu muncul, maka lawan jenis atau lawan bicara atau orang yang berinteraksi dengan kita tentu akan memberikan feedback ke kita. Contoh ya, kalian para istri misal pakai tuh parfum ya, udah pasti itu parfum yang suka banget lah kalian berdua ke suami istri kalian suka banget. And then karena kalian suka itu parfum, sejalan dengan karakternya kalian, maka kalian pede, iya kan? Nah, ketika kalian pede, kalian lebih berani dalam berkomunikasi sama suami kalian. Pas ngopi bareng abis mandi, and then santai, terus ngopi atau nonton ya, atau hanya sebatas ngobrol santai di taman, di halaman rumah kalian ya, atau apalah. Nah, uh, dari keberanian kalian itu akan memberikan feedback dari si suami itu pasti akan bilang, kamu tuh beda loh malam ini, beneran, wangi banget, kelihatan cantik ya, duh, terus udah gitu enak ngomongnya, tumben ya. Nah, feedback dari suami itu ya, entah itu pujian, entah itu dalam bentuk apa ya, dalam bentuk kalimat-kalimat yang lain, tentu akan membuat kalian sebagai istri akan lebih agresif karena mendapatkan pujian, karena mendapatkan feedback yang positif dari lawan bicara yang mana itu adalah suami kalian misal. Itu contohnya begitu ya. Nah,
Itulah kenapa parfum itu bisa, menimbulkan kesan sensual. Itu logikanya begitu, ya. Tidak ada, label khusus bahwa ini parfum khusus untuk, urusan sensual, nggak ada sebenarnya, ya. Karena selera hidung orang itu beda-beda. Even ini, sorry ya sebelumnya, even ini bibit parfum namanya Orgasm. Tapi, orang ada yang suka, ada yang enggak, kan gitu kan ya. Meskipun kebanyakan, mostly orang suka ya dengan ini, tetapi kan kita tidak bisa generalize semuanya harus suka dengan ini dan pasti suka dengan ini. So, eee, actually ya sebenarnya tidak ada atau tidak bisa, parfum itu benar-benar dispesifikkan ini khusus untuk, aktivitas sensual atau apa gitu. Eee, Lebih kepada kamu suka parfum apa, suami kamu atau pasangan kamu suka parfum apa, parfum yang kalian berdua suka itulah yang ketika kalian pakai itu akan menimbulkan, rasa confident. Dari rasa confident itu akan muncul rasa keberanian ya, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi dan lain-lain. Nah, dari confident dan keberanian itulah, itu nanti kalian akan mendapatkan feedback positif dari pasangan kalian. Dari situlah kalian akan bisa lebih agresif ketika menerima feedback positif itu karena merasa happy ya. Happy, dapat sanjungan, dapat pujian, nah akhirnya bisa lebih berani lagi. Itu gitu ya. Jadi, mending kalian explore parfum yang kalian suka, yang sesuai ya, align to your character ya. Jangan lupa itu. Yang sesuai dengan karakter kamu ya. Ya. Oke, jadi sudah selesai ya. Nanti untuk, lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi ya tentang, apa aja tadi ya produk-produknya, and then harganya berapa, and then bagaimana cara order segala macam, semua sudah tersedia di Shopee ya. Kalau teman-teman nggak punya aplikasi Shopee atau males ribet pakai Shopee pun bisa langsung order via WA. Oke, ya gitu aja. I think that's all ya. Sudah selesai ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, see you on the next video. Assalamualaikum. Dadah.